Hai, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya berada di daerah Sumedang, berkesempatan untuk berkunjung ke rumah Bapak Aditya Nugraha, di mana Bapak Aditya Nugraha adalah Ketua Umum DPC HPDKI Kabupaten Sumedang. Terima kasih buat kalian yang selalu mendukung channel saya. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Bapak Aditya di seputaran seni ketangkasan domba Garut. Jantan ya abdi badai tumaros pangintennya dari perkembangan zaman dari awal 2000-an sampai saat ini untuk di pemidangan. Menurut Pak Haji sendiri ada ya perkembangan seni ketangkasan ya sebagai salah satu seni budaya yang ada di Jawa Barat tentu dari zaman ke zaman mengalami perkembangan yang sangat signifikan, terutama dari SDM dan orang-orang yang menjamani budaya ini. Kalau misalkan kita lihat di tahun 2000-an itu cenderung yang menikmati budaya ini atau yang menjalankan budaya ini yaitu adalah para peternak sepuh, dalam artian orang-orang dewasa, orang-orang tua. Jadi terkenal bahwa seni ketangkasan ini adalah budayanya para peternak tua gitu. Tapi seiring berjalannya zaman, alhamdulillah makin kesini, apalagi dengan ditambah dengan para kaum wanita yang memang banyak terjun di seni ketangkasan, alhamdulillah dari untuk zaman sekarang terjadi perkembangan yang sangat signifikan, ya terutama dari ya itu tadi orang-orang yang menjamani itu. Jadi sekarang berbalik, orang tua tidak bisa mengikuti perjalanan zaman yang diikuti oleh orang yang muda. Salah satu contoh seperti seni ketangkasan misalkan pada saat kontes. Kalau dulu kan orang tua dulu tuh berangkat keluar kota itu paling setelah sholat subuh lah ya gitu. Kalau sekarang kan anak-anak nggak bisa, jadi malam-malam dombanya sudah ada di pemidangan. Nah, tapi kita lihat dari sisi positifnya, berarti ada satu perubahan zaman yang memang berubah. Jadi tinggal memandang positif saja bahwa seni ketangkasan ini berkembang sangat pesat. Jadi mulai bisa masuk ke semua kalangan. Kalau sekarang tidak hanya orang tua yang menikmati, tapi kaum muda, kaum tua juga, terus peternak wanita. Alhamdulillah sekarang semua bisa menikmati seni ketangkasan ini. Nggak seperti zaman dulu kan. Dari segi musik juga udah berbeda jauh ya, ya. Kalau dulu kan memang sebetulnya dari definisi seni ketangkasan itu kan memang ajang kegiatan para peternak untuk menampilkan domba hasil pemeliharaannya atau hasil budidayanya di pamidangan dengan diiringi oleh gamelan, dan di dalamnya terdapat unsur pencaksilat. Jadi erat kaitannya dengan para peternak atau para sesepuh yang memang istilahnya memelihara domba, tapi pada saat di pamidangan mereka menggunakan gamelan ini untuk menampilkan dombanya, juga menampilkan kemampuan dia di seni pencaksilat. Untuk sekarang memang ada pergeseran, dalam artian pencaksilat ini udah mulai bergeser. Ya? Jadi gamelan tetap ada, tapi dari musiknya jadi berubah menjadi dangdut atau misalkan tarling lah seperti itu. Tapi kita sebagai saya selaku pengurus juga tetap mengingatkan para pengurus pamidangan pada saat kontes besar itu tetap, meskipun misalkan di beberapa daerah ada yang pakai sekarang elektron organ, ada yang pakai gitar, tapi pada saat kontes besar yang melibatkan semua, apalagi melibatkan DPD, tetap gamelannya tetap harus ada, harus klasik ya. Jadi definisi seni ketangkasan itu harus tetap tidak bisa berubah, bahwa gamelan ini erat kaitannya dengan seni pencaksilat. Mungkin di sini juga nih Pak ya, sebagian orang
mungkin yang awam, peraturan di ketangkasan seni domba Garut itu penilaiannya seperti apa tuh Pak ya? Ya, untuk penilaian di seni ketangkasan domba Garut itu terbagi menjadi 5 kriteria penilaian. Yang pertama adalah kesehatan. Kesehatan itu poinnya adalah 10 poin. Itu meliputi kerapihan cuburan, sehat domba secara jasmani juga kebersihan domba ya pada saat ditampilkan ke tengah pemidangan pada saat bertanding. Yang kedua adalah adeg-adeg. Adeg-adeg ini meliputi yang 25 poin lah ya. Adeg-adeg ini 25 poin penilaiannya, dan meliputi satu adalah jinjingan. Jinjingan ini adalah bukaan tanduk. Gitu. Yang kedua adalah postur tubuh. Yang ketiga tulang balung. Yang keempat adalah ules atau raut muka. Nah, jadi banyak persepsi orang kalau adeg-adeg itu reng-reng. Reng-reng itu sebetulnya sebutan untuk jinjingan atau bukaan tanduk. Nah, reng-reng ini tidak ada spesifikasi nilai secara khusus tentang reng-reng. Tapi reng-reng ini atau bukaan tanduk atau jinjingan ini masuk semua ke aspek adeg-adeg. Nah, jadi disebut dalam Sunda itu sapangadeg itu adalah dari atas sampai bawah atau dari ujung sampai ke ujung. Dari sepuh Sunda malahnya lamun alus domba secara adeg-adeg sapangadeg lamun tina buntut kudu nepi kanu puhu, lamun tinu bangus kudu nepi kanu talapok suku. Dalam artian secara definisi memang adeg-adeg ini adalah keserasian antara jinjingan, ules atau raut muka, bentuk tubuh, postur tubuh, dan tulang balung. Jadi harus serasi. Jadi misalkan ada domba kasep secara bukaan ya, tapi ke bawahnya tulangnya misalkan kecil. Terus postur tubuhnya misalkan kayak saya perutnya dayun lah sama gitu. Dayun. Jadi itu kan bisa disebut tidak serasi. Tidak. Jadi secara adeg-adeg, secara reng-reng mungkin iya domba kasep secara bukaan tanduk, tapi secara adeg-adeg pasti nilainya berkurang karena tidak serasi gitu kan. Nah gitu. Jadi sekali lagi adeg-adeg ini adalah sapangadeg. Kalau misalkan yang lain misalkan nilai reng-reng itu hanya bukaan tanduk. Kalau misalkan bicara adeg-adeg, reng-reng ini masuk ke adeg-adeg gitu kan. Nah ini jumlahnya 25 poin. Nah yang ketiga adalah teknik bertanding atau teknik pamidangan. Ini nilainya paling besar 30 poin. Itu meliputi mundur domba. Yang kedua panjang dan pendeknya mundur domba. Yang ketiga adalah gaya langkah domba gitu. Jadi kan dari segi mundur ada yang memang jauh gitu ya, misalkan ada yang 3/4 pemidangan atau ada yang pendek. Itu secara penilaian pasti berbeda. Nah, tidak hanya panjang, tapi dalam langkah domba juga tetap masuk penilaian. Dalam artian kan suka ada domba yang memang pada saat mundur itu kepalanya di bawah atau tungkul lah ya kalau bahasa Sunda tungkul. Itu secara penilaian tidak akan maksimal. Tetap pada saat melangkah itu langkahnya rapi, diangkat lah ya gitu. Terus posisi kepala di atas gitu, atau misalkan sok aya nu saur Sunda mah lang-layangan leupas sebenarnya gitu sebabnya itulah. Itu meliputi tentang teknik bertanding. Yang keempat adalah teknik pukulan. Itu poinnya 25, meliputi keras dan tidaknya pukulan. Yang kedua adalah daya tahan terhadap pukulan lawan. Juga yang keempatnya adalah efek dari penerimaan pukulan dari lawan. Itu salah satunya beberapa aspek yang memang masuk ke teknik pukulan. Yang kelima adalah keberanian. Keberanian pun nilainya 10. Nilainya 10 itu tentang satu mental bertanding domba. Di keberanian ini yang meliputinya yaitu ya, teknik bertanding domba yang utama. Terus keberanian domba pada saat selama pertandingan. Nah ini dari semua 5 kriteria penilaian ini adalah 100 poin yang dinilai dikalikan dengan 3 juri, karena yang bertugas itu kan 3 juri ya. Jadi satu domba itu maksimalnya adalah 300 poin. Maksimalnya, tapi sampai sekarang tidak ada domba yang memang sampai 100 lah ya. Sampai 300 tidak. Tapi yang rekor paling besar itu adalah si Pusaka punya Pak Haji Sampurna itu 272. Itu sudah angka paling maksimal. Dengan kisaran adeg-adeg ya, poinnya ada di poin 24 gitu.
Nah itu mungkin beberapa aspek yang memang menjadi penilaian di seni ketangkasan domba Garut. Untuk Pak Haji sendiri nih ada tips dan triknya nggak nih untuk para peserta mungkin? Untuk mengikuti ketangkasan. Ya untuk mengikuti ketangkasan. Yang penting untuk saya, tip dari saya ya. Jadi yang pertama itu satu, pahami dulu tentang peraturan pertandingan. Satu itu. Jadi jangan sampai kita mengikuti kontes yang sifatnya kontes terbuka dan besar, tapi kita tidak tahu aturan. Gitu. Jadi kita harus tahu dulu. Yang pertama, tips dari saya ini betul-betul mengetahui tentang peraturan pertandingan dan penilaian yang ada di seni ketangkasan domba Garut. Yang kedua, siap untuk bersaing. Dalam artian domba kita harus posisinya ada di mana nih? Kalau misalkan domba kita misalkan di daerah sudah bagus, pada saat mengikuti kontes tingkat nasional misalkan di Jawa Barat, kita harus siap dengan mental. Dalam artian karena misalkan domba yang juara di daerah ini belum tentu pada saat masuk ke nasional bisa berbicara banyak. Nah ini jadi tidak hanya materi yang disiapkan, tapi kualitas domba juga yang harus disiapkan, terutama dari pemeliharaan. Jadi pada saat mengikuti kontes besar, satu yang harus disiapkan adalah mental bertanding yang punya. Karena kita bersaing dengan beberapa domba-domba unggulan yang ada di Jawa Barat misalkan gitu. Terus yang kedua kan dari semua pelosok domba terbaik akan masuk ke kontes gitu. Terus yang ketiga, tips dari saya harus bisa memposisikan diri. Pada saat kita misalkan mau turun ke seni ketangkasan, kita mau di breeding atau dimanapun, yang penting kita bisa memposisikan diri. Jangan sampai misalkan kita tujuan mau breeding, tapi mengikuti seni ketangkasan, saya yakin itu akan menjadi tidak nyambung ya. Jadi karena yang mentalnya pun akan menjadi berbeda. Gitu. Kalau misalkan yang dagang kan breeding, misalkan kita yang penting kita bisa menciptakan domba bagus, terus misalkan hasilnya kita akan jual ke pelaku seni ketangkasan. Kalau seni ketangkasan berarti kita harus menjadi benar-benar mentalnya seorang yang siap tangkas dengan segala rupa gitu kan. Iya ya. Nah, ini kan Bapak selaku ketua di daerah Sumedang. Iya. Kan udah lama nih, apa ada keluhan nggak dari peserta lain sudah lamanya nggak dibuka lagi pesta di pemindahan juga hampir 3 bulan ya kan? Iya, sebetulnya memang secara keseluruhan lah ya, budaya ini kan hampir tidak bisa hampir semua di daerah ini bisa berkembang, hanya saja terkendala dengan adanya wabah corona ini. Jadi dari mulai saya kecil sampai sekarang saya dewasa seperti ini, memang yang menjadi kendala di seni ketangkasan hanya sekarang corona ini gitu. Jadi yang memang seni ketangkasan ini kan salah satu motor ya, salah satu kalau di kereta itu lokomotifnya untuk pengembangan domba Garut secara umum. Pada saat corona ini setelah 2 tahun kita tidak bisa berjalan, ya tentu saja gitu para peternak mengeluhkan tidak bisa istilahnya roda perputaran ekonomi para peternaknya tidak bisa berjalan gitu. Karena hanya di Pamindangan domba bisa ditampilkan dan menghasilkan nilai ekonomis yang tinggi. Kalau misalkan tidak ada seni ketangkasan, harga domba akan menjadi sama dengan yang lain, jadi tidak ada nilai unggulnya gitu. Jadi yang dilihat hanya postur dan beratnya saja, tidak ada istilahnya dari nilai budayanya, dari tangkasnya, dari seninya, dari bukaan tanduknya, kasarnya tidak ada. Jadi hanya hitungan. Ya, jadi hitungannya hanya bobot saja. Jadi ya untuk dijual gimana? Nah, jadi keluhannya tentu saja yang mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir ya, pemindahan bisa berjalan, kegiatan juga bisa berjalan, jadi roda perputaran ekonomi para peternak juga masyarakat sekitar bisa berjalan. Untuk di koleksi Bapak sendiri nih dombanya ada berapa nih Pak? Kalau misalkan yang di sini hanya 17 ekor, itu saya kan 17 ekor ini lebih kepada trading bakalan, karena untuk breeding saya memang mengakui untuk lahan saya kan memang agak terbatas satu, jadi untuk breeding saya
lebih kepada kemitraan dengan para peternak binaan. Nah, untuk yang di sini tugas ekonomi adalah lebih kepada trading bakalan domba Garut saja. Gitu. Adapun misalkan ya itu tadi ada ya domba yang saya berangkat dari Jajalon pada saat dewasa, ada yang memang terjual pada saat umur petetan, Jajalon, ada juga yang setelah dewasa. Gitu. Gitu ya. Kalau cara pemeliharaannya gimana nih Pak? Untuk pemeliharaan Jajalon ini atau bakalan memang agak sedikit lebih ini ya, lebih harus lebih teliti daripada domba dewasa. Sama dengan kita punya bayi gitu loh Kang. Jadi mulai dari asupan makanannya kita harus perhatikan, terus dari mulai yang utama kan perkembangan tanaman. Nah, kuncinya perkembangan tanaman adalah perkembangan ini adalah pola makan ya Kang. Jadi pada saat Garutnya sakit bakalan kita berpengaruh langsung kepada tanduk, pertumbuhan tanduk. Jadi kalau misalkan domba yang lain, domba ras lain bukan domba Garut ya, pada saat dia makan itu kan istilahnya untuk pertumbuhan bobot badannya jelas. Nah, untuk domba Garut selain menambah bobot badan dan tulang, domba Garut itu ada pertumbuhan pada tanduk. Nah, ini kan yang diharapkan kasepnya ini kan punya nilai jual kan tanduknya ya, kan. Jadi yang harus benar-benar diperhatikan adalah tanduk. Nah, awalnya untuk pertumbuhan tanduk ini adalah nggak ada yang lain buat saya, tetap yang pertama adalah pola makan yang terjaga dan stabil aja gitu. Dan kalau misalkan di cukuran atau misalnya butik mulai tanduk itu sebulan sekali pun cukup. Satu bulan ya, tidak harus yang seminggu sekali. Enggak, karena kita juga menjaga kalau misalkan bakalan seperti ini banyak keluar, banyak energi ya ya kita kan harapkan semua domba yang bakalan ini besar ya, besar meskipun bahannya misalnya kecil, tapi semakin dia banyak keluar dari kandang semakin banyak energi yang keluar. Jadi dia keluarnya hanya pada saat mandi, pada saat cukur udah, setelahnya dia yang penting makan aja. Jenis makan apa yang biasa Bapak sedang berikan sama domba-domba yang ada di sini? Ya, untuk pola makan yang digunakan di padepokan saya hanya menggunakan rumput hijauan murni ya, hijauan rumput. Yang kedua menggunakan konsentrasinya adalah ampas tahu, itu aja. Sebetulnya sih kalau misalkan mau lebih lengkap ya, memang harus ada didorong dengan misalkan dedaunan lebih bagus, misalkan kan petaninya atau bulunya lebih mengkilap. Tapi memang untuk daerah saya ini lebih cenderung kepada pemberian pakannya itu orang-orang sini itu lebih kepada hijauan alami gitu ya. Jadi selain kita misalkan secara efisien juga, jadi kita hanya menggunakan dua, yaitu rumput alami dan konsentrasi pasti itu aja. Tapi pada dasarnya buat saya apapun pola makannya yang penting stabil, itu yang harus dipegang stabilnya. Kalau misalkan kita pola makan malam ini misalkan kita menyediakan buah-buahan segala rupa ya, atau misalkan konsentrat yang bagus, pada saat seminggu kemudian kita nggak ada atau misalkan lupa lagi, itu nggak akan. Yang penting stabil. Mau sederhana pun yang penting stabil. Itu sesuai pola ya. Iya, sesuai pola. Jangan sampai melenceng. Ya. Kalau untuk pemberian ampas sendiri tiap hari ya sini? Ya, kita pemberian ampas ini dua kali. Jadi itu yang pertama jam 3 sore itu kita menggunakan rumput alami dulu jam 3 sore, lalu jam 5 sore itu ampas tahu, lalu jam 6 rumput lagi, dan besok setengah 6 pagi itu ampas tahu lagi ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak Pak ya, sudah bisa membuka pintu buat saya datang walaupun malam-malam begini. Jadi saya juga punya banyak informasi dari Bapak dari ya, mudah-mudahan apa yang informasikan menjadi sedikit ilmu lah ya kan, dan wawasan akan makin bertambah di seni ketangkasan domba Garut, ya. Ya Pak, atur nuhun, terima kasih banyak.